Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fiksal Ramadan, NIM 1918101507 akan menjelaskan atau melakukan konfigurasi di Raspberry Pi 3 membuat VPN server berbasis WireGuard gitu ya. Jadi untuk awalnya dari awal banget ya, yang mesti kita lakukan itu meng-write up gitu ya. Kita di sini menggunakan Raspberry Pi Imager. Nah, di sini eh, sebelumnya harus sudah punya yaitu adalah OS yang sudah di-download gitu dari Raspberry Pi. Jadi di sini kita bisa masukkan misal kita iris dulu, kita format. Di sini saya sudah memasukkan ya melalui SD card terus melalui card reader. Nah, kita format dulu. Yes, tunggu berapa saat. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Langsung kita install di dalamnya itu adalah OS-nya gitu ya. Yang sudah saya sarankan ya terlebih dahulu yaitu mendownload OS-nya. Jadi kita tidak perlu menginstal. Sebenarnya di sini ya menyediakan apa ya? Jadi kita mem-write up, mem-write tapi write-nya itu lewat download bisa. Nah, tapi untuk menghemat waktu jadi kita uh, download dulu aja sebaiknya baru nanti kita write baru. Dan di sini saya menggunakan yang versi yang light aja ya, yang sekiranya itu adalah yang enteng gitu ya. Karena kan semakin size-nya kecil jadi semakin enteng. Saya menggunakan yang versi light aja. Jadi light itu nanti istilahnya adalah full full menggunakan command line gitu ya. Tidak ada GUI-nya gitu. Oke, open, coba lalu kita write. Yes. Oke, kita tunggu. Ini memakan proses open lama. Ya, tunggu saja. Oke, sudah selesai. Kita klik continue. Nah, terus di sini kita bisa cabut, ya. Lalu kita colokkan lagi. Di situ kita buka. Kita lihat ya isi dari flashdisknya itu. Ini boot. Nah, sini untuk bisa meremote itu kita perlu membuat file yang namanya SSH gitu. SSH tanpa extension. Jadi kita hapus .txt-nya. Oke. Dan yes saja. Nah, sini sudah buat tapi bagaimana kita cara menghubungkan si Raspberry-nya ini ya ke dalam uh, dengan laptop ini. Jadi di sini saya memakai yaitu adalah ini Mikrotik Uplight ya RB941. Terus nanti di sini kita sambungkan dengan LAN. Di Ether 1 itu adalah Raspberry-nya dan Ether 2 adalah untuk laptopnya. Jadi router ini menggunakan hotspot saya. Jadi hotspot saya itu sebagai jaringan, nanti sebagai DHCP server gitu ya. Untuk si Raspberry dan si laptop ini. Jadi dia mereka itu ya satu jaringan lah, satu gateway sama dari si router ini gitu. Untuk dapat meremote. Jadi kita cabut aja ya. Oke, terus habis itu kita colokkan si Raspberry-nya ini dan si routernya ini. Sip. Sebelumnya kita jangan lupa taruh ini SD card-nya kita pindahkan ke dalam Raspberry-nya. Oke. Up, udah. Oke. Nah, jadi di sini saya menggunakan ya. Kita dapat mengatur si routernya ini menggunakan Winbox ya, sembari menunggu. Ini belum kebaca juga ya, karena baru saya colok. Tunggu beberapa saat. Nah, kendor ternyata. Oke. Wait. Lampunya sudah kedap-kedip ya, kuning. Tunggu saja. Nah, sudah kebaca. Jadi di sini sebelumnya saya sudah setting ya untuk si laptop ini, yaitu DHCP servernya adalah 80. Kita masuk ke sini. Nah, jadi di sini saya buat apa ya?
DHCP server ini untuk Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 itu untuk si Raspberry dan Ether 2 adalah untuk si laptop ini. Jadi untuk Ether 2 ini adalah range-nya itu titik 80 dan Ether 1 titik 100 gitu. Di sini sudah terlihat saya sebelumnya sudah pernah menghubungkan gitu ya. Ini Raspberry Pi dan SAL gitu, teman-teman. Nah, di sini kita nyalakan dulu hotspot dari HP di kita ini agar bisa mendapatkan internet gitu. Sebelumnya sini sudah kita bisa lihat ya. Oke, kita lihat di sini. Habis itu masuk ke network setting, terus network tension center. Nah, ini 80.254 IP dari laptop begitu. Oke, kita coba masuk untuk remote shell. PowerShell aja, PowerShell karena menurut saya lebih bagus tampilannya. Ini juga sedang hujan. Kita coba lakukan ping dulu ya ke Raspberry 12.168.100.253. Apakah sudah masuk? Destination host unreachable. Oke, kita coba lagi. Ping lagi. Apakah sudah masuk? Kayak masih unreachable, kita lihat di pengaturan mikrotiknya. Mungkin kita hapus dulu ya. Untuk si Raspberry-nya ini ya. Kita minus. Oke, terus kita colok pulang. Udah, oke. Di sini sudah langsung kebaca. Ini dapatnya adalah titik 252. Oke. Nah, sini sudah terbaca. Tadi caranya seperti itu ya. Langsung kita masuk ke SSH-nya gitu ya. Kita SSH pi at 192.168 100.252. Sepertinya sih tidak bisa awalnya, karena bisa langsung. Kemarin waktu saya ada sempat kendala, terus saya ubah ke SSH Key Exchange dulu, baru nanti buat pertukaran kuncinya itulah, terus baru nanti kita masuk ke sini lagi baru bisa. Nah, ternyata langsung bisa, yes. Kita masukkan passwordnya adalah default, untuk defaultnya adalah Raspberry begitu. Oke, berhasil masuk di sini. Kita lihat. Nah, untuk awal ini dalam VPN server itu kita harus mempunyai yang namanya itu adalah saya memakai DDNS gitu ya. Untuk tidak memakai IP public sendiri dikarenakan jika kita men-setting IP public kita itu sepertinya dapat berubah-ubah gitu IP public kita itu. Nah, untuk mencegah hal tersebut, jadi kita memakai dynamic domain server tersebut. Jadi domainnya itu tetap namanya tetap pixelr.ddns.net. Nah, tapi alamat IP-nya yang berubah. Tapi kan kita untuk mencarinya itu kan melalui si domain name-nya tersebut. Jadi berubah apapun si IP publiknya ya tetap aja kita bisa mendapatkan IP publik yang sama gitu di VPN servernya gitu maksudnya. Nah, jadi sebelumnya kita menginstal. Sebelumnya saya sudah mempunyai akun gitu ya, namanya itu di Noip gitu. Di sini kita buka lagi aja ya, no IP. IP. Nah, di sini ada satu website yang menyediakan layanan gitu ya. Nah, di sini saya sebelumnya kalian tuh harus buat dulu akun di sini. Nah, sehingga kita bisa menambahkan hostname gitu ya di sini. Nah, di sini sudah terlihat punya saya gitu. Jadi kita juga perlu menginstal di si Raspberry-nya ini agar setiap berapa dalam interval waktu tertentu dapat mengupdate-nya gitu. Jadi IP public, jadi apa ya? Dynamic update lainnya itu tersedia gitu di si Raspberry-nya ini. Nah, caranya gimana? Pertama kita ketikkan mkdir lalu home buat ininya dulu directory untuk si no IP-nya ini, no IP.
r.is. Oke. Nah, di sini tunggu sedang download. Oke, sudah selesai. Downloadnya cepat juga. Lalu kita buka. eh 9 strip 1. Oke, sudah masuk. Baru kita sudo make. Ya, tunggu. Baru sudo make install. Oke, di sini suruh login ya tadi. Login sesuai dengan email kita pixelramadan@student.poltek.ssm.ac.id, memasukkan passwordnya. Oke. Nah, di sini kita terserah nih mau masukin berapa aja interval waktunya. Di sini defaultnya 30, tapi lebih baik kita setiap 5 menit sekali aja. Jadi kita bisa masukkan 5 ini di sini. Nah, terus habis itu do you wish to run something at successful update? No aja. Oke, sudah. Ini sudah selesai. Kita bisa lihat di apakah sudah terinstall atau belum. Sudo no ip 2 terus min s. Nah, di sini belum ya. Jadi kita bisa sudo usr local bin ip2. Oke, baru tadi masuk ke sini. Nah, di sini sudah masuk nih configure host pixelr.ddns.net gitu. Nah, ini adalah last IP address yang saya dapatkan, yaitu di sini terlihat ya 182.0.202.116. Apakah sama gitu ya dengan di website? Nah, refresh. Nah, sama kan? Coba kita bandingkan gitu ya. Oke, mana ya? 182.0.202.116. Oke, sama. Nah, jadi kita di sini buat DDNS-nya dulu ya untuk si VPN servernya ini gitu. Nah, baru nanti kita masuk ke install yaitu si VPN servernya itu dengan tadi kan kita sudah menginstal si DDNS-nya ini untuk nanti digunakan dalam si VPN servernya ini ya. Jadi si DDNS-nya ini ya nanti digunakan untuk apa ya, alamat IP publik kita kan berubah-ubah. Nah, agar menghindari seperti itu kita memakai si dynamic domain naming-nya. Itu kan karena domain name ini kan tidak akan berubah. Sedangkan domainnya ini nanti di-resolve jadi IP public. Kalau misalkan IP publiknya berubah, tapi domainnya tetap ya, jadi si IP public ini mengikuti si domainnya ini gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kita tapi sebelum untuk menginstal si VPN servernya ini, kita perlu adanya sudo update gitu ya, sudo apt get update untuk si Raspberry dan apt get upgrade gitu ya. Connect. Nah, sini mungkin waktunya agak lama. Ini yes. Karena lebih baik kita apa ya, update dan upgrade kernel segala macam ataupun perangkat-perangkat di Raspberry ini sekarang daripada nanti pada saat kita melakukan instalasi VPN servernya itu kita menunggu lama lagi gitu untuk mengupdate si kernel si Raspberry-nya ini. Jadi ya ini mungkin agak makan waktu cukup lama gitu, dan semua ini tergantung koneksi dari kalian semua. Jadi kalau misalnya koneksinya makin bagus ya mungkinan install dan update itu makin cepat gitu ya. Gitu. Jadi ya ditunggu aja. Oke, di sini sudah selesai untuk sudo apt update and upgrade-nya. Nah, terkadang untuk melakukan update dan upgrade ini terjadi apa ya, nggak bisa gitu ya. Nah, solusinya untuk yang nggak bisa itu adalah di sini kita
cek dulu DNS yang kita pakai, bisa buka Mikrotik, terus kita lihat DNS. Nah, kalau mau bisa berhasil rata-rata tuh pakai yang DNS dari si Google ini. Nah, kalau misalkan mau berhasil gitu ya biasanya. Nah, di sini kita bisa mereset DNS dari Raspberry-nya dengan klikan dia client min R restart gitu. Baru nanti kita klikan client lagi. Nah, di sini biasanya kalau udah kita melakukan ini ya udah bisa gitu untuk update and upgrade di perangkat Raspberry-nya ini. Nah, ini kan udah selesai. Langsung aja kita masuk ke penginstalan terkait VPN servernya tersebut. Nah, kita masuk ke curl L, min L, terus kita masukkan https, oke, slash install pvpn.io bash. Oke, nah di sini kita tunggu aja. Memang agak memakan waktu lama, tapi seenggaknya kita sudah mengupdate dan upgrade, jadi di dalam VPN-nya ini kita tidak perlu melakukan banyak hal lah. Hanya mengkonfigurasi lah istilahnya begitu. Jadi agak sedikit lebih cepat lah, agak lebih cepat gitu. Nanti akan muncul pop-up gitu ya. Tunggu aja. Nah, oke. Jadi di sini itu tidak perlu, nah kan langsung karena kita tadi sudah melakukan update dan upgrade-nya duluan gitu. Nah, di sini terdapat pop-up yaitu Raspberry Pi kita akan dijadikan sebagai VPN server menggunakan OpenVPN ataupun WatchGuard gitu. Di sini kita klik OK saja. Di sini dalam penginstalannya itu VPN server itu membutuhkan yang namanya static IP karena jika menggunakan DHCP takutnya si perangkat Raspberry-nya ini misalkan ada request nih dari public IP, tapi kalau kita menggunakan DHCP ya sewaktu-waktu kan bisa berubah gitu, nggak ada yang tahu. Nah, itu untuk menghindari hal tersebut kita buat IP kita menjadi statik tetap gitu ya. Nah, di sini kan router saya itu si perangkat Raspberry-nya mendapatkan IP dari DHCP server atau dari Mikrotik. Nah, di sini kita gunakan jadikan sebagai static IP. Jadi kita pencet no dan di sini yes gitu. Terus kita oke, oke. Nah, di sini adalah di user mana gitu. Misal ada 2 user atau berapa, tapi kan di perangkat Raspberry ini kan tadi hanya P saja, user P. Kita oke saja. Nah, di sini terdapat pilihan gitu ya, ada WatchGuard dan OpenVPN. Nah, saya lebih memilih WatchGuard kenapa? Karena untuk VPN server WatchGuard ini adalah lebih aman gitu dan lebih cepat karena untuk sistemnya itu peer to peer menggunakan public key dan private key gitu di WatchGuard-nya ini. Terus WatchGuard ini juga dibangun hanya dengan apa ya? Lebih sedikit gitulah, lebih sederhana dan ringkas dibandingkan si OpenVPN tersebut. Nah, terus si WatchGuard ini juga lebih fleksibel karena apa? Karena nanti ada fitur namanya Allow IPS gitu, Allow API. Nah, jadi nanti kita bisa mengatur si IP berapa aja gitu yang terdapat di klien gitu yang dapat tersambung ke VPN ataupun kita gunakan secara general menggunakan titik nol 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 titik nol titik nol titik slash nol gitu, terserah. Jadi WatchGuard ini juga diungguli gitu ya. VPN server terbaru yang lebih cepat juga dari si OpenVPN gitu. Rata-rata tuh yang sudah saya pelajari, WatchGuard ini lebih cepat lah intinya dari si OpenVPN. Jadi kita bisa klik enter. Kita tunggu di sini installing package. Jadi hanya inilah ya. Mungkin sebentar saja karena kita sudah tadi mengupdate dulu. Nah, di sini terus kita masukkan port port untuk si WatchGuard-nya ini untuk berkomunikasi gitu ya. Defaultnya adalah 51820. Kalau OpenVPN itu sekitar 1194 portnya lah untuk saling bertukar transmisi datanya itu yang akan dibuka dan digunakan. Nah, di sini konfirmasi kembali, kita klik yes saja. Nah, di sini DNS yang akan kita gunakan untuk VPN servernya ini. Kita bisa lebih memilih ya Google saja di sini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat pilihan tadi kan mau gunain IP public milik kita yang kita dapatkan dari si router ini atau kita masukkan DNS gitu.
Nah, di sini karena tadi kita sudah membuat DNS ya tadi fungsinya kayak seperti itu di DNS ini. Yaitu IP public punya kita tuh sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti yang dapat dari ISP. Nah, untuk mencegah hal tersebut kita menggunakan namanya domain name. Jadi domain name server ini namanya itu tetap misal pixel r tadi .ddns.net. Terus sementara domain itu di resolve dari IP public gitu. Nah, kalau IP publicnya berubah itu tidak berpengaruh kepada domainnya, tapi tetap saja nanti VPN server itu mencari domainnya bukan publiknya. Sedangkan nanti baru si domainnya ini meresolve IP public yang dia dapatkan gitu. Jadi untuk menghindari IP public berubah-ubah kalau kita gunakan yang pilihan pertama, nah kita jadi gunakan di si DNS-nya ini saja. Jadi kan tetapkan pixelr.ddns.net gitu. Jadi spasi baru kita enter. Di sini apa namanya DNS-nya? Tadi yang sudah kita buat di NoIP pixelr.ddns.net gitu ya. Kita enter, buka benar, benar. Baru di sini server case will now begin related. Nah di sini oke aja. Terus security page bisa yes. Oke, kita tunggu saja. Terus oke, baru di sini reboot now ya yes aja. Oke, dan akan di reboot gitu ya. Itu baru kita cek dulu belum terhubung. Biasanya membutuhkan waktu ya untuk dari proses reboot ini. Lagi sampai benar-benar sudah terhubung gitu ya. Nah, ini sudah oke. Baru kita masuk ke SSH-nya. Bukan Raspberry. Oke, di sini tadi proses instalasi ya hanya seperti itu saja tuh. Dari WireGuard. Nah, terus sudah selesai. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk kliennya gitu. Di sini VPN. Ada apa aja sih gitu. Nah, di sini dengan kalau kita mau menambahkan apa klien baru kita min A terus melihat klien apa saja yang terhubung bisa min C dan sini kita bisa lihat nih ada start debugging, list all client, show the QR code kita bisa connect melalui QR code kalau di WireGuard ini juga terus remove client dan sebagainya. Di sini kita akan tambahkan user gitu pvpn min A. Nah di sini kita tambahkan usernya namanya Pixel. Oke, sini sudah dibuat. Tapi sebelumnya kita bisa menonaktifkan dulu ya wg quick dari link state dari interface si VPN server ini. Kita downkan dulu WG0. Oke, ini sudah. Terus baru tadi sudah ditambahkan, kita masuk ke ada directory yang sudah kita buat namanya directory configs gitu ya. Secara otomatis gitu akan berubah. Nah, di sini ada pixel.conf, baru nanti kita ubah masuk menggunakan nano pixel.conf ini. Oke, nah di sini adalah private key dari interface-nya gitu ya. Terus nanti ini adalah private key dari si klien. Ini adalah address nanti yang akan dia dapatkan, alamat IP virtual, terus DNS yang menggunakan DNS Google, public key, pre-shared key, endpoint-nya tadi, ini portnya. Nah, di sini kita allow IPs, kita bisa menggunakan defaultnya 000, tapi juga jika ingin lebih spesifik lagi kita bisa merujuk gitu ya. 199 tadi adalah laptop kita adalah 80.0/24. Dan di sini kita ini kan juga ya network dari alamat IP virtual. Kalau ini kan network dari laptop kita. Jadi 6 ya. 6.0.0 10.24 gitu. Nah, seperti ini. Lalu kita ctrlx, simpen yes, enter gitu. Terus kita sebelumnya kita tambahkan jalur gitu ya, jalur routingan dari si VPN server ini. Kan ada nanti dari transmisi data yang masuk, kita mau lempar kemana gitu. Jadi kita tambahkan post up and post down di WG0-nya ini gitu. Jadi kita bisa masuk ke sudoku dulu. Terus kita masuk ke cd etc./wireguard.
Oke, terus kita lihat ls. Nah, di sini ada wg0.conf. Nah, itu kita ubah di dalamnya wg0.conf. Nah, di sini kita tambahkan yaitu post up and post down, itu jalur untuk transmisi datanya, seperti itulah. Jadi nih kita bisa kita lihat dari modul buku panduan yang sudah saya buat, nanti kalian bisa lihat aja di situ ya. Komunikasi data, notebook, Pixel Ramadan, oke. Bisa lihat di bagian konfigurasi. Oke. Nah, di sini ya. Nah, di sini adalah post up yang digunakan untuk menjalankan perintah saat interface aktif, dan post down melakukan hal yang sama, itu saat interface dihentikan. Yaitu si WG0-nya ini adalah sebagai interface gitu untuk VPN server gitu. Nah, dalam hal ini nilai-nilai ini disalin dari post up and post down serta berfungsi untuk merutukan semua lalu lintas yang masuk melalui si interface VPN yang keluar melalui interface ETH0 gitu. Dengan kata lain, juga dari sini memberitahu klien WireGuard untuk bertindak sebagai gateway NAT untuk semua lalu lintas VPN yang masuk yang diarahkan ke internet publik tersebut. Nah, di sini kita bisa kopas saja. Oke, kita copy. Terus kita masukkan ya di sini. Oke, ini sepertinya agak sedikit ngaco gitu. Kita, oke. Oke. Oke, sip. Baru kita tambahkan juga post down-nya. Kita cek dulu apakah sudah benar. Oke, sudah benar. Sip. Kita tambahkan post down-nya juga. Nah, Ctrl+C. Oke. Terus kita benarkan dulu ya. Ini kebiasaan kalau copy dari PDF ya seperti ini. Gitu. Ini nanti jalur transmisi datanya itu ya seperti ini sekiranya gitu. Gunanya post up and post down itu seperti itu. Ini adalah address-nya. Address dari WG0 ini sebagai gateway gitu. 0.1 Eastern Port 51820, dan sini adalah kliennya tadi, public key dan pressure key. Terus nanti allow IPS-nya adalah segini. Ini adalah alamat IP virtualnya gitu. Kita langsung bisa simpan ya. Yes. Oke. Untuk menghindari salah juga, kita bisa masuk ke sini dulu ya. Nano. Nah, ini. Terus habis itu kita hilangkan komen di sini. Net IP4 forwarded dan di IP4 6-nya. IP version 6-nya ini. Kita yes, enter lagi. Oke, karena comment not found berarti kita sudo ini dulu ya, apt install dulu. Oh bukan, sudo apt-get install. Oke, kita tunggu berapa saat lah. Cepet sih sepertinya ini ya. Ya guna ini untuk memperbolehkan gitu port 51820 itu dibuka gitu. Ini juga WiFi itu komentan sebagai firewall gitu ya. Jadi kita pertama tadi adalah disable dulu. Oke. Nah, udah kan firewall stop and disable on your system startup. Baru kita masuk ke tadi sudo nano mana ya? Nano ini betul. Nah, di sini sudah ya. Sudah mana tadi? Nah, yang ini kita hilangkan komennya. Nah, forwardingnya agar bisa gitu. Kebanyakan tuh gagal ya karena di sini gitu. Terus kita save, yes. Oke, sudah. Lanjut. Kita cek layanan tadi yang sudah aktif, kita pengen ini. Nah, di sini sudah terbaca. Baru kita enablekan kembali firewall gitu. Enable, terus kita klik yes. Nah, aktif and enable on your system setup. Baru kita aktifkan juga si
interface si WG0 ini, WG quick, terus up, WG0. Oke. Nah, di sini sudah terlihat gitu ya. Nah, terus kita bisa melihat di UEFI status. Nah, di sini bisa dilihat gitu, port apa saja yang dibuka, terus interface mana saja yang dibuka gitu, yang bisa kita gunakan untuk VPN servernya ini, begitu. Nah, ini adalah konfigurasi tambahan gitu ya untuk VPN server. Sebenarnya cukup gitu ya, cuman nyampe kita tambahkan klien, lalu habis itu kita masuk ke nanovixel.com-nya itu kita allow IPS-nya kita atur, baru kita masuk ke wg0ini.com, kita atur, tambahkan post up and post down-nya, kita tentukan gitu ya jalurnya, terus baru itu selesai. Sebenarnya sampai situ saja. Itu kita sudah bisa menggunakan. Nah, tapi untuk dari mulai firewall ini ke bawah itu adalah settingan tambahan gitu lah, agar mengurangi apa ya sedikit terjadi kesalahan gitu lah intinya, tidak bisa gitu. Nah, terus di sini sudah selesai. Nah, kita bagaimana bisa memindahkan gitu. Kan kalau WordGuard ya, sini kan kita mesti import file. Nah, kita import si file pixel.com ini melalui sini. Aplikasi pihak ketiga namanya WinSCP. Oke, di sini sepertinya tadi saya reboot dulu karena dari kita bisa mengaktifkan si interface si WG0 ini. Jadi kita bisa cek ya, nggak if config. Nah, di sini sudah up gitu. Ini tambahan. Ini alamat IP-nya adalah segini gitu. Nah, terus jadi sekarang kita sudah bisa meremote. Tadi nggak bisa karena belum di reboot begitu. Baru kita yes sama ini. Nah, kita pindahkan ya. Tadi pixel.com ini kita ini ada takut sama. Oke, kita pindahkan ke sini ke comdat. Oke. Baru kita import filenya. Ini. Oke. Nah, sini sudah. Kita lihat, kita nyalakan hanya tinggal lihat activate. Oke, sudah aktif. Dan di sini sudah terlihat. Sebelumnya kita cek dulu ya, karena ini proses handshake-nya harusnya terlihat. Jadi kita bisa diaktif dulu. Kita buka Mikrotik gitu ya. Kita cek di IP firewalls, bukan hotspot. Firewalls. Oke, NAT-nya ini. Nah, di sini kita lihat ya. Nih, kita buat NAT-nya. Jadi untuk port segini nanti akan diarahkan secara otomatis ke si port Raspberry-nya ini. Kita tadi kan 253, 252 ini. Jadi kita apply dan kita oke. Jadi di sini cara bacanya ya. Segala kalau DST itu adalah yang masuk ke dalam gitu. Jadi semua IP yang lewat dari protokol UDP di port 51820 itu semua interface, kalau kosongnya itu hitungannya semua ya, kalau di sini tuh akan nanti dilemparkan semuanya ke si IP dari Raspberry-nya nih, 192.168.152 di port juga 51820 seperti itu. Kita apply dan oke. Jadi kita bisa coba di sini ya, aktifkan lagi. Harusnya ada terlihat proses handshake-nya begitu. Nah, sini sudah terlihat seperti itu. Jika ada tunneling-nya ini berhasil ataupun VPN server ini berhasil, kita dapat melihat di pvpn min c di sini. Nah, di sini sudah terlihat pixel remote IP-nya berapa, virtual IP yang saya dapatkan itu sama ya persis di 10602 ini. Terus habis itu ini adalah endpoint-nya. Endpoint itu adalah resolve dari di DNS tadi gitu. Ini IP public dari di DNS. Nah, terus di sini lasingnya segini gitu. Seperti itu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk terkait cara install, konfigurasi, dan penggunaan dari WatchGuard tersebut. Ya, dari awal kita langkah pertama yaitu resume nih. Langkah pertama kita akses dulu nih, bisa akses si Raspberry. Kita buat SSH, terus buat satu jaringan sama, terus baru kita masuk ke Raspberry-nya. Setelah masuk ke Raspberry, yang kedua gitu kita menginstal
atau mengkonfigurasi dulu di DNS yang kita pakai. Nah, itu kan karena saya tidak mempunyai IP public. Jika kalian mau beli IP public ke salah satu provider atau itu bisa gitu. Karena kalau beli kan IP-nya tetap gitu. Kalian pakai IP public ya segitu aja. Sedangkan saya tidak punya, jadi saya memakai di DNS tersebut dari no IP. Nah, terus kalau sudah men-setting, baru kita install si PVPN WireGuard-nya tersebut. Ikuti petunjuk yang seperti di video di menit sebelumnya begitu. Nah, kalau udah selesai, baru kita tambahkan kliennya. Keempat, kita tambahkan klien, tapi jangan lupa di nonaktifkan dulu untuk interface si WG0 ini agar ya memperkecil kesalahan lah, dia bisa gitu. Terus kalau udah ditambahkan klien, baru kita atur post up and post down di etc WireGuard di wg0.conf-nya tersebut. Kita tambahkan itu, baru nanti kita enable untuk firewall-nya di port 51820 dan mengaktifkan kembali WG0, interface WG0, kita up lagi dan nanti sudah selesai gitu. Baru nanti kita pindahkan dari Raspberry file visual.conf-nya ini ke dalam laptop, baru kita import di WireGuard-nya ini. Nah, terus kalau udah kita import, kita tinggal activate aja. Tapi jangan lupa untuk mengaktifkan port forwarding di MikroTik-nya ini, begitu. Kalau di Mikrotik itu namanya port forwarding itu di NAT. Kalau misal di yang lain itu apa ya? Kita bisa buka di ada fitur khususnya emang untuk port forwarding. Kalau semisal di TP-Link atau di yang lainnya gitu. Nah, sedangkan di Mikrotik ini yang menggunakan fitur NAT ini gitu. Nah, cukup sekian untuk apa? Penginstalan, konfigurasi dan penggunaan dari VPN server WireGuard. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.